Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilinda Ladili dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Wilma Aurelia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Tritama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirona Fiansa. Nama saya Afifah Halwa Farzana dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Ervina Aulia Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi terjadi karena senyawa alkana dibakar bersama dengan oksigen. Jika reaksi tersebut sempurna, akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan air H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida CO dan air H2O. Terjadinya pembakaran sempurna atau tidak sempurna tergantung pada perbandingan antara konsentrasi kadar senyawa hidrokarbon dengan konsentrasi kadar oksigen. Contoh reaksi pembakaran CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O. Reaksi substitusi pengertiannya adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan dengan atom yang lainnya. Pada reaksi substitusi, senyawa hidrokarbon mengalami penggantian satu atom atau lebih atom hidrogen oleh atom yang lain. Biasanya halogen. Reaksi ini disebut juga reaksi halogenasi. Campuran senyawa metana dan klorin yang dipanaskan di atas 100 derajat Celcius atau diradiasi dengan sinar ultraviolet akan menghasilkan senyawa metil klorida. Di bawah ini terdapat gambar gas metana direaksikan dengan klorin yang dipanaskan dengan sinar ultraviolet menghasilkan senyawa metil klorida dan asam klorida. Jika terdapat kelebihan gas klorin, maka reaksi dapat berlangsung lebih jauh. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, metil klorida direaksikan dengan klorin yang dipanaskan dengan sinar ultraviolet menghasilkan metilen klorida dan asam klorida. Yang kedua, metil klorida direaksikan dengan klorin yang dipanaskan dengan sinar ultraviolet menghasilkan kloroform dan asam klorida. Yang ketiga, metil klorida direaksikan dengan klorin yang dipanaskan dengan sinar ultraviolet menghasilkan karbon tetraklorida dan asam klorida. Secara umum, reaksi pembentukan haloalkana dapat digambarkan sebagai berikut. Alkana direaksikan dengan halogen menjadi haloalkana dan asam halida. Reaksi halogenasi tidak dapat berlangsung tanpa bantuan sinar ultraviolet. Halogen dalam kurung X2 yang digunakan harus bersifat reaktif. Misalnya F2, Cl2, dan Br2. Iodin tidak digunakan dalam reaksi ini karena bersifat kurang reaktif. Reaksi halogenasi merupakan reaksi eksotermik dan dapat menimbulkan ledakan. Reaksi adisi. Pengertian reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi adisi antara lain dapat digunakan untuk membedakan alkena dan alkuna. Pada reaksi adisi, senyawa hidrokarbon mengalami penambahan jumlah atom yang diikat oleh atom yang semula berikatan rangkap. Reaksi adisi ini terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3, sehingga senyawa tersebut berubah menjadi senyawa yang tidak memiliki ikatan rangkap. Secara umum, reaksi dapat digambarkan sebagai berikut. Ini saya akan sedikit menerangkan tentang materi reaksi adisi alkena oleh hidrogen, reaksi adisi alkuna oleh hidrogen, reaksi adisi alkena oleh halogen, dan reaksi adisi alkena oleh asam halida.
Materi yang pertama, reaksi adisi hidrogen disebut juga reaksi hidrogenasi. Reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut. Alkena direaksikan dengan hidrogen menggunakan high pressure menjadi alkana. Contohnya, propena direaksikan dengan hidrogen menggunakan high pressure menjadi propana. Materi yang kedua, reaksi adisi alkuna oleh hidrogen. Reaksi adisi alkuna oleh hidrogen dapat digambarkan sebagai berikut. Direaksikan dengan hidrogen menggunakan high pressure menjadi alkena. Contohnya, 2 butana direaksikan dengan hidrogen menggunakan high pressure menjadi 2 butena. Materi yang ketiga, reaksi adisi alkena oleh halogen. Reaksi halogen disebut reaksi halogenasi. Jika halogennya klorin disebut reaksi klorinasi. Jika halogennya bromin adalah disebut reaksi brominasi. Reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut. Alkena yang direaksikan dengan halogen menjadi fikdihalida. Contohnya, propena yang direaksikan dengan halogen menjadi 1,2 dibromopropana. Lanjut materi yang terakhir, reaksi adisi alkena oleh asam halida. Reaksi adisi oleh asam halida disebut reaksi hidrohalogenasi. Reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut. Alkena direaksikan dengan asam halida menjadi alkihalida. Contohnya, 2 butena direaksikan dengan asam bromida menjadi 2 bromobutana. Alkena yang digunakan dalam reaksi-reaksi tersebut memiliki struktur yang simetris. Jadi, atom halogen yang terikat pada atom C, ikatan rangkap yang maupun di kiri atau di kanan, ikatan hasil tetap sama. Namun, jika alkena yang digunakan tidak simetris, berlaku aturan Markovnikov sebagai berikut. Saya akan menjelaskan aturan Markovnikov sebagai berikut. Yang pertama, ikatan rangkap terdiri atas kumpulan elektron. Yang kedua, gugus alkil berfungsi sebagai pendorong elektron. Semakin besar gugus alkil, daya dorong elektronnya semakin kuat. Seperti contoh gambar di sini. Yang ketiga, gugus elektron negatif berfungsi sebagai gugus penarik elektron. Semakin elektron negatif suatu gugus, daya tarik elektronnya semakin kuat. Aturan Markovnikov menyatakan atom hidrogen dari asam halida atau alkil halida akan terikat pada atom C, berikat rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang reaksi adisi alkena oleh air. Nah, jadi di sini reaksi adisi oleh air akan mengikuti aturan Markovnikov. Dan kita juga dapat menyebutnya dengan reaksi hidrasi. Dalam reaksi adisi alkena oleh air, selain memerlukan alkena dan air, juga diperlukan adanya asam. Nah, apa saja asamnya? Yaitu H2SO4 atau H3PO4. Nah, selain itu juga dapat memerlukan katalis. Reaksi ini dapat berlangsung sebagai berikut ini. Nah, jadi di sini ada H2SO4 atau H3PO4 dan katalis. Jika ditulis ada propena, air, dan 2 propanol. Dan berikut ada CH3 rangkap 1 CH, rangkap 2 CH2 plus H, rangkap 1 OH akan menjadi CH3 rangkap 1 CH, rangkap 1 CH2, rangkap 1 OH, rangkap 1 H. Nah, jadi reaksi hidrasi alkena dapat juga digunakan dalam industri pembuatan etanol dan fermentasi glukosa. Kita dapat menggambarkannya sebagai berikut ini. Di sini ada CH2 rangkap 2 CH2 plus H rangkap 1 OH akan menjadi CH3 rangkap 1 CH2 rangkap 1 OH. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi eliminasi.
Reaksi eliminasi merupakan kebalikan reaksi adisi. Reaksi eliminasi yaitu reaksi penghilangan suatu gugus atom pada suatu senyawa. Pada reaksi eliminasi terjadi perubahan ikatan, yaitu ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dua dengan melepaskan molekul kecil. Reaksi eliminasi dibedakan menjadi tiga, yaitu reaksi dehidrohalogenasi, dehidrasi, dan dehidrogenasi. Reaksi eliminasi dehidrohalogenasi adalah senyawa organik kehilangan gugus penyusunnya, yaitu satu atom hidrogen dan satu atom halogen, dapat berupa fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan tennessine. Contoh reaksinya adalah C2H5Cl atau etil klorida menjadi C2H4 atau etena plus HCl atau asam klorida. Reaksi eliminasi dehidrasi adalah reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Contoh reaksinya adalah reaksi gula dengan asam sulfat pekat membentuk karbon melibatkan pembentukan ikatan karbon-karbon. Reaksi eliminasi dehidrogenasi adalah reaksi kimia yang melibatkan penghilangan hidrogen dari molekul organik. Contoh reaksinya adalah produksi spirena melalui dehidrogenasi etilbenzena. Katalis dehidrogenasi tipikal berbasis besi 3 oksida menggunakan beberapa persen kalium oksida atau kalium karbonat. Saya akan sedikit menerangkan tentang materi reaksi adisi alken oleh hidrogen, reaksi adisi alkena oleh hidrogen, reaksi adisi alken